So guys, kasus ini viral setelah beredar rekaman suara Pina yang merasuki sahabatnya, Linda. Dan Linda ini menceritakan kronologi pembunuhannya. Yang mana Pina itu diperkosa oleh geng motor Egi dan dibunuh di depan Eki. Kaki Pina dilindas, setelah itu Eki juga dibunuh. Salah satunya ada yang suka Pina, temen Eki, namanya Egi. Terus Pina ngeludahin, dia dendam sama Pina. Terakhir Pina jalan-jalan dari Taman Sumber, terus ada yang ngehajar Eki dari belakang. Motornya jatuh, terus Pina pingsan. Bangun-bangun, mata Pina ditutup, terus Pina lagi diperkosa. Jadi itu tuh rekaman yang viral, diduga arwah. Hello everyone, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja. Di media sosial sekarang lagi ramai mengenai timnas U23 tidak berhasil melawan Guinea. So, yang itu artinya Indonesia tidak mendapat tiket masuk ke Olimpiade Paris 2024. Walaupun demikian nih gengs, kita tetap bangga dan memberi penghormatan kepada para pemain serta staf di belakangnya. Karena mereka udah bekerja keras hingga mencapai posisi keempat besar. So, mengalahkan Korea Selatan ya. Nah, sekilas info juga nih, Timnas nasional bulu tangkis berhasil menyabet juara runner-up Piala Uber Cup 2024 usai tanding dengan negara tuan rumah yaitu Cina. Well, congratulations for. So guys, sesuai judul bahwa kali ini aku akan membahas mengenai kasus Pina yang saat itu viral di tahun 2016 dan sekarang sudah menjadi film, yaitu film sebelum 7 hari Pina sebelum 7 hari, gengs. Ya ampun, sampai belepotan, maafin ya. So ini dia gengs, kronologi pembunuhan dan pemerkosaan Pina oleh geng motor di Cirebon. Nah, kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Pina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus yang paling kejam, keji yang sudah terjadi pada tahun 2016. Berarti artinya sekarang udah 8 tahun yang lalu. Tahun 2016, Pina dan kekasihnya Eki ditemukan tewas dalam keadaan kondisi hancur. Hancurnya di sini gengs, hancur tuh kayak tulangnya patah, daging-dagingnya sudah tidak utuh, mukanya sudah, mohon maaf, sudah berantakan, dan mungkin sampai susah dikenali sebetulnya ya pada saat itu. Di tahun yang sama, pada tahun 2016, Pina yang masih berumur 16 tahun telah memiliki pacar dan ada rencana untuk menikah dengan Eki. Tapi sebelum itu, Pina ini sempat menolak cinta Egi. Nah, kalau kalian tahu ya, Egi itu temennya Eki. Saat itu, almarhum Pina mengakui bahwa pada saat menolak cinta Egi, Pina juga meludahi Egi. Wah, ini juga jangan jadi kebiasaan ya cewek-cewek. Kalau mau menolak yang halus, bilang aja saya mau fokus sekolah, atau enggak, ya nggak dapat izin dari orang tua lah. Biasa, alasan-alasan yang reasonable gitu. Jangan sampai menyakiti seseorang, karena lidah itu bahaya ya, kita tuh nggak pernah tahu gitu, yang kayaknya kita ini bercanda padahal yang lawan bicara kita itu sakit hati, apalagi ini mengenai cinta ya, sangat sensitif. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, karena pada saat itu Pina juga umurnya masih belia, jadi masih 16 tahun, di bawah umur kan, so mungkin dia belum bisa kayak menolak secara halus, atau mungkin Pina ini juga lagi emosi, lagi bad mood, jadi ya yang keluar tuh kayak emosi gitu, malah sampai meludahi. Ya terus terang aja ya, cowok manapun kalau sampai digituin memang pasti sakit hati. Jadi gengs, Egi yang merasa sakit hati dan dendam memiliki niat yang jelek ya, niat busuk. Dia menggerakkan pasukan geng motornya untuk menyalakai Pina dan Eki. Nah, pada saat 27 Agustus 2016, peristiwa bermula sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Nih kalau kalian pada yang nanya, emang Pina itu nggak izin dulu apa sama orang tuanya? Atau misalkan kenapa orang tuanya ngasih izin sama Pina gitu kan? Padahal umurnya masih 16 tahun tapi bisa keluar malam gitu kan sama teman-temannya. Jadi gini gengs, kita semua tahu ya bahwa kita tuh semuanya pernah muda gitu. Apalagi yang pada saat umur belasan tahun. Jadi ya masih labil-labil gitulah, susah gitu. Jadi aku pernah dengar ada dua kalimat. Yang pertama, kalian tuh gak bisa menasehati orang yang lagi jatuh cinta. Nah yang kedua, kalian juga sulit untuk menasehati umur-umur teenager lah. Itu kayaknya sulit.
Jadi ya mau gimana. So kita juga pasti yakin ya kalau orang tua dari Pina atau orang tua ibu dari Eki juga, ibunya Pina, ibunya Eki juga pasti kayak sudah melarang lah jangan keluar malam atau bagaimana. Cuman mau dikatakan apa lagi ya, yang namanya teenager ya sulit untuk dibilangin. Jadi ya mereka pengen keluar ya keluar aja gitu. So guys, balik lagi ke ceritanya. Pada 27 Agustus 2016, nah peristiwanya itu terjadi sekitar pukul 10 malam. Saat kedua korban bersama teman-temannya yang lain melintas dengan sepeda motor di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat korban tiba di depan SMPN 11 Kota Cirebon, muncul tuh serangan secara tiba-tiba. Rombongan korban dilempari batu oleh para pelaku. Jadi kayak tiba-tiba aja gitu ngelemparin batu. Nah, serangan para pelaku diduga sudah direncanakan sebelumnya. Para pelaku kemudian mengejar mendiang Eki dan Pina. Sebenarnya kejadiannya itu Pina dan Eki itu nggak hanya berdua, tapi sama teman-teman Pina juga. Nah, teman-teman Pina berhasil melarikan diri ya untuk menyelamatkan hidupnya masing-masing. Nah, tapi kan waktu itu memang yang menjadi sasaran utama itu Eki dan Pina. So, mereka mengejar Eki dan Pina secara ugal-ugalan. Aksi kejar-kejaran dengan sepeda motor itu pun berakhir di Jalan Layang Talun. Dari jembatan Layang Talun, mereka kemudian membawa kedua korban ke Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Masuk melewati gang yang ada di depan SMPN 11 Cirebon, di lokasi tersebut, nah kedua korban dikeroyok dan dianiaya sampai meninggal dunia. Nah, tindakan sadis para pelaku tidak berhenti sampai di situ aja. Mereka juga meruda paksa Pina atau memperkosa Pina. Nah, setelah itu kedua korban dibawa kembali ke Jalan Layang Talun. Pina dan Eki diletakkan begitu saja dan dibuat seolah-olah mengalami kecelakaan lalu lintas. So, jadi awalnya keluarganya Pina itu ngira kalau memang mereka itu berdua tewas karena kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi keluarga Pina dan Eki itu bilang kalau ya udahlah ini emang kecelakaan lalu lintas. Eki dan Pina jatuh dari jembatan layang dan langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Karena polisi merasa curiga dan menemukan kejanggalan, akhirnya polisi menyelidiki lebih lanjut atas kejadian Pina dan Eki. Jadi kan memang ya pada saat itu mungkin terkena pas lagi otopsi atau bagaimana gitu. Karena kan bisa dibedakan ya oleh penyidik mana yang benar-benar murni kecelakaan, yang misalkan kulitnya itu benar tergores aspal, atau memang benar-benar ada seseorang yang menyelakai atau memukul pakai benda tumpul atau bagaimana, kan itu bisa ketahuan, gengs. Dan ditemuilah titik terang bahwa Pina dan Eki memang murni betul-betul dibunuh. Ini juga berkat adanya laporan salah satu teman Pina saat mereka dilempari batu secara bersamaan, tapi teman-temannya Pina itu lolos. Nah, polisi akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan 8 orang pelaku pada Rabu 31 Agustus 2016. Nah, saat itu pelaku yang terdiri dari J umur 23 tahun, S umur 19 tahun, ES umur 23 tahun, HS umur 23 tahun, ER umur 27 tahun, dan S umur 20 tahun, A 23 tahun. Nah, jadi ada satu lagi nih pelaku. Inisialnya A, tapi umurnya masih 15 tahun. Jadi ketika yang sudah dewasa itu disatukan dalam persidangan, nah si A ini karena masih di bawah umur, jadi sidangnya itu dipisah. So guys, kasus ini viral setelah beredar rekaman suara Pina yang merasuki sahabatnya, Linda. Dan Linda ini menceritakan kronologi pembunuhannya, yang mana Pina itu diperkosa oleh geng motor Egi dan dibunuh di depan Eki. Kaki Pina dilindas, setelah itu Eki juga dibunuh. Salah satunya ada yang suka Pina, temen Eki, namanya Egi. Terus Pina ngeludahin, dia dendam sama Pina. Terakhir Pina jalan-jalan dari Taman Sumber, terus ada yang ngehajar Eki dari belakang. Motornya jatuh, terus Pina pingsan. Bangun-bangun, mata Pina ditutup, terus Pina lagi diperkosa. Jadi itu tuh rekaman yang viral, diduga arwah. Lalu arwah Pina juga menambahkan bahwa tangannya dipukul pakai balok gede, dipukul tangan Pina sampai patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Pina, kakinya dilindas. Pertamanya tuh maunya diperkosa aja, tetapi karena takut ketahuan jadinya kita dibunuh. Begitulah kata arwahnya Pina. So kasus ini juga sudah menjadi film ya, sudah ditayangkan pula di bioskop. Jadi para produser dan para sineas juga berbondong-bondong datang kepada orang tua Pina dan Eki untuk izin menjadikan cerita Pina ini diangkat ke layar lebar. Nah, menurut Ibu Sukayesi, ibunya Pina,
berharap bahwa film Pina ini sebelum 7 hari bisa memberikan gambaran positif terhadap putrinya. Karena setelah kematiannya, banyak yang justru memberikan stigma negatif. Yang ia berharap bahwa para produser menunjukkan betapa hancurnya hati kami sebagai orang tua ditinggal oleh anaknya sendiri, yaitu Pina. Nah, jadi para casting juga datang ke makamnya Pina. Istilahnya meminta izin untuk diangkat kisahnya dan menjadikan kisahnya Pina itu sebagai pelajaran bagi orang-orang banyak. Nah, jadi film ini tuh bukan ke sisi yang ke horor ya, tapi cerita ini bukan cuma cerita sedih juga. Ada banyak hal baik dari sosok Pina yang belum terungkap, yang mana ini tuh ditunjukkan di filmnya. So, buat kalian yang penasaran terhadap kisahnya Pina, boleh nonton ke bioskop. Dan ya namanya juga film ya, ada sedikit kisah atau cerita yang ditambahkan atau dilebihkan guna untuk kebutuhan film. So itu dia guys, cerita menyedihkan tentang Pina dan Eki. Kita berharap agar Pina dan Eki ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, di tempat yang paling baik. Juga orang tua, keluarga Pina dan Eki diberikan kesabaran, serta after ini mereka mendapat kebahagiaan. So mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa ya di like, share, dan subscribe. Makasih juga buat kamu-kamu yang udah subscribe. So, jangan lupa lah didukung, oke? YouTube channel ini. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye!